Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule, yaitu di part ke-12. Langsung saja. Kukira coklat, ternyata pencuci perut. Dan cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yule yang sedang terbengong kemarin, dan di sana ia pun bergumam. Legenda Heavenstack mengungkapkan dirinya sendiri. Siapa yang ingin dia lindungi? Apa itu muridnya atau orang yang dekat dengannya? Tidak, itu tidak cocok dengan kepribadian seseorang kultivator stek iblis. Jadi mungkin mereka berasal dari organisasi atau sekte yang sama. Itu artinya mereka lebih kuat dari Ice Crow hingga dia mengorbankan dirinya dengan sukarela. Lalu ia pun terbangun dan ia pun duduk sambil bergumam, jika aku mengetahui siapa mereka dan mengancam akan membereskan semuanya, maka mereka pasti akan cepat membunuhku. Lalu sambil ia menatap tajam dan ia pun menunduk sambil bergumam lagi, tapi siapa orangnya? Lalu ia tertidur dan bergumam lagi. Bahkan para tetua pun tidak punya petunjuk, tidak mungkin ada yang mengetahui identitasnya. Lalu ia pun mengingat-ingat dan berkata, oh iya, sistem. Peringatan sistem dan hitungan mundur di istana spirit muncul dengan tiba-tiba. Aku perlu memikirkan itu. Sambil ia membayangkan peringatan sistem yang berwarna merah, lalu ia pun memejamkan matanya dan bergumam, sistem ini bukan hanya mengizinkan bereinkarnasi dengan kemampuan kuat setelah aku mati sebagai ikan asin, tapi di samping itu dia juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Sambil ia membayangkan sistem yang berkata ada kemungkinan bertahan, pasti mati, peringatan bahaya, dan juga peringatan-peringatan lainnya. Sistem selalu memberi saran yang sangat akurat di berbagai situasi. Saat istana spirit runtuh, sistem memberikanku peringatan sebagaimana biasanya dan berkata tidak seharusnya aku memasuki gua untuk menyelamatkan yang lain, tapi dia tidak menghentikanku pada akhirnya. Itu artinya dia tahu aku akan diselamatkan. Lalu ia pun membayangkan saat bertarung dengan tuan muda sekte iblis, dan di sana ia pun bergumam pada saat di Doheko juga. Pada saat itu katanya jika Zhou Zueli pergi sendiri dia pasti akan mati, tapi jika dia pergi bersama maka kita punya kemungkinan untuk bertahan hidup. Aku bahkan tidak memahami betapa bahayanya itu. Aku tinggal sendirian dan entah bagaimana aku akhirnya selamat. Saat aku sampai di Doheko setelah tuan muda sekte ekstasi mengeluarkan alat pemakan jiwa, barulah aku mengerti bagaimana caranya aku bisa selamat. Sebelum pergi ke Doheko, aku tidak pernah mendengar tentang tuan muda itu dan aku tidak tahu apapun tentangnya. Tapi meskipun demikian, sistem dengan jelas berkata bahwa ada kemungkinan bertahan. Jika sistem itu tidak tahu apapun tentang segalanya, bagaimana bisa dia tahu aku akan bertahan? Sambil ia membayangkan sistem itu dan ia pun bergumam, tidak bisakah Anda menyebut kemampuan yang begitu menakutkan untuk mengetahui begitu banyak? Maha tahu. Sambil terlihat sistem yang memakai kacamata dan merokok di sana. Lalu Yule pun bergumam lagi, jadi sistem pasti tahu siapa pengkhianatnya. Sambil ia menepukkan tangannya dan ia pun berkata, sistem. Lalu sistem di sana pun berbunyi ding ding dan ia pun muncul, dan di sana Yule pun terbengong memandangi sistem itu. Lalu sistem pun bertanya, apa maumu? Aku sibuk, jangan memanggilku sesantai itu sebelum kau mengaktifkanku. Lalu di sana Yule pun melompat ke arah sistem sambil berkata, sistem kecilku. Tapi di sana sistem pun malah menghindar dan berkata, kenapa kau seperti itu? Apa maumu? Sambil terlihat Yule yang menabrak tembok di sana, dan di sana Yule pun menancap di dalam tembok sambil berkata, baiklah, bisakah kau memberitahu aku siapa yang ingin dilindungi Ice Crow? Tapi sistem di sana pun menjawab, tidak bisa. Lalu terlihat Yule yang benjol kepalanya akibat menghantam tembok, dan ia pun berkata, aku hanya menebak-nebak, aku juga tidak tahu apa orang itu memang ada. Lalu di sana sistem pun terdiam sambil berkeringat. Lalu ia pun berkata, ini sudah larut, kau harusnya tidur. Lalu Yule pun berkata, kenapa kau tergesa-gesa? Ayolah, jika kau memberitahuku, aku akan sangat berterima kasih. Sambil ia mendekat ke arah sistem, lalu sistem pun berkata, kau. Lalu di sana terlihat Yule disambar petir oleh sistem itu. Sambil terlihat Yule yang gosong dan berkata, baiklah kalau begitu, aku tidak boleh bertanya lagi sekarang. Dan sistem pun menjawab, kau tidak punya izin untuk mengakses jawaban sampai kau mengaktifkanku.
Lalu di sana Yule pun berkata, "Hei, tidak masalah jika kau tidak mau menjawabnya, tapi kita masih punya banyak waktu. Kenapa kita tidak bermain game?" Lalu di sana Yule pun bergumam, "Jika aku tidak bisa bertanya secara langsung, aku akan tanya secara tidak langsung. Sulit untuk melakukannya dengan cara seperti ini, tidak peduli apapun yang kukatakan." Sambil terlihat di sana sistem yang terdiam, lalu Yule pun berkata, aku hanya ingin menguji kekuatanku. Bagaimana jika kita bermain skenario?" Lalu di sana sistem pun menjawab, "Baiklah kalau begitu." Lalu Yule pun menulis sebuah nama-nama di kertas dan ia pun berkata, "Jika aku bertarung dengan Master Guang dalam duel kematian, lalu apa yang akan terjadi?" Di sana sistem pun menjawab, "Pasti mati." Lalu Yule pun berkata, "Bagaimana kalau dengan Fang Xingsu?" Dan di sana sistem pun menjawab, "Kau akan menang." Dan Yule pun berkata lagi, "Bagaimana kalau So Yuan?" Dan sistem pun menjawab, "Kau menang." Dan ia pun bertanya-tanya terus sambil terlihat di sana Yule yang terbengong. "Kalau dengan Liu Yuer?" Dan di sana sistem pun menjawab, "Kau akan kalah." "Liu Yuer pasti mati. Master Guang kultivator Doustek. Aku kalah melawannya, itu bukanlah masalah. Lalu Liu Yuer hanyalah level 3 human stack. Bagaimana dia bisa mengalahkanku begitu mudah dalam pertarungan tunggal? Tidak mungkin. Apa dia pengkhianatnya? Dia pasti hanya menyembunyikan kekuatannya." Sambil terlihat ia yang terbengong di sana, lalu ia pun duduk dan bergumam, "Sekarang masalahnya bagaimana aku mengungkapkannya sebelum dia tertangkap dan membuat diriku terbunuh." Liu Yuer menyembunyikan kekuatannya. Level berapa dia? Apa dia Heaven Stack seperti Ice Crow? Sambil terlihat di sana sistem yang bertanya-tanya, lalu Yule pun bergumam lagi, "Jangan hanya bicara, anggap saja aku benar." Lalu Yule pun berkata, "Bagaimana jika aku bekerja keras sampai 1 art stack dan menantangnya setelah itu?" Dan di sana sistem pun menjawab, "Pasti mati." Lalu Yule pun berkata, "Kalau begitu bagaimana jika aku teruskan sampai level 1 spirit stack?" Lalu sistem pun menjawab, "Pasti mati." Lalu di sana Yule pun bergumam, "Aku hampir memahaminya." Dan ia pun berkata, "Bagaimana jika Doustek level 1?" Dan sistem pun menjawab lagi, "Pasti mati." Lalu Yule pun bertanya lagi, "Lalu Heaven Stack?" Dan di sana sistem pun menjawab, "Kau menang." Sambil terlihat Yule yang terkejut di sana, lalu di sana ia pun berkata, "Itu artinya Liu Yuer pastilah Doustek dan setidaknya dia di atas level 1." Sambil terlihat suasana di malam hari di sana, lalu di sana terlihat Yule yang bergumam, "Aku harus tenang dan memikirkannya dengan baik. Terlepas apakah dia bekerja dengan Ice Crow, fakta bahwa dia menyembunyikan kekuatannya dari sekte Wen merupakan sebuah masalah. Tidak peduli apapun yang akan dia lakukan, selama aku mengancam mengungkapkan identitasnya, aku pasti akan dalam bahaya." Yaitu pertama, bertemu dengannya sendirian, dan kedua, mengungkapkan identitasnya, dan ketiga, terbunuh. Aku pasti akan mati. Sambil ia membayangkan rencananya itu, lalu terlihat sistem di sana yang bosan sambil berkata, "Aku mau pergi, aku mau pergi." Sambil ia melihat ke arah Yule yang terbaring, dan di sana Yule pun bergumam, "Ini terlalu cepat untuk dirayakan. Aku harus memikirkan cara untuk memberitahu tetua dan mentor mengenai hal ini." Sambil terlihat ia yang terbaring di sana. Beberapa waktu kemudian, di malam itu terlihat surat yang bertuliskan Yule Secret. Ternyata itu adalah Yule yang menaruh surat itu di bawah bantal. Lalu ia pun bergumam, "Sekarang akan kulanjutkan. Aku harus merencanakan hal yang terpenting." Sambil terlihat ia yang terdiam, dan di sana terlihat tulisan yang bertuliskan "How to contact Liu Yuer." Di sana ia melukiskan sebuah gadis, dan ia pun berkata, Aku." Ternyata ia pun malah melukis gadis telanjang, dan ia pun marah di sana sambil berkata, "Aku sama sekali tidak punya pengalaman dalam mendekati gadis-gadis. Di sekolah aku belajar giat, saat bekerja aku bekerja keras. Aku pintar dan bekerja keras, tapi dalam mendekati gadis aku sangatlah bodoh." Sambil ia membuang alat tulisnya itu, lalu di sana ia pun terlihat menangis sambil bergumam, "Aku tidak tahu caranya, mungkin aku harus bertanya pada seseorang." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Fang Xingsu, dan di sana ia pun berkata, "Yule, kenapa kau datang mencariku?" Lalu Yule pun menjawab, Aku ingin menghubungi Nona Liu, bisakah kau membantuku?" Lalu Fang Xingsu pun berkata, "Nona Liu menghubunginya, apa yang kau lakukan?" Di
Di sana Yule pun berkata, Jangan salah paham, aku tidak merencanakan hal yang aneh apapun." Di sana Fang Xingqiu pun menjawab, aku mengerti, Hehehe. Kau hanya ingin mengenalnya, bukan? Itulah yang kebanyakan orang bilang pada awalnya." Di sana Yule pun menatap Fang Xingqiu sambil bergumam, kenapa dia bertingkah sangat berpengalaman? Bukankah dia menghabiskan kebanyakan waktunya di gunung? Lalu Fang Xingqiu pun menjawab, tenang, akan ku bantu kau membuat rencana. Ini tidak sebanding denganmu yang menyelamatkan kami. Lalu beberapa saat kemudian di siang harinya terdengar seseorang yang berkata, jadi Nona Liu. Lalu terlihat Fang Xingqiu yang melambai ke arah Nona Liu sambil berkata, sekarang sudah ditentukan, akan ku beritahu pada Yule sekarang. Lalu Liu Yu'er pun menjawab, nampaknya keberuntungan datang langsung ke hadapanku. Kau membawanya langsung ke depan pintuku. Untung saja aku terlahir dengan wajah yang cantik. Sambil terlihat wajahnya merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yule. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dua tali di antara pohon itu. Ternyata itu adalah Yule bersama Nona Liu dan ia sedang berada di ayunan. Dan di sana mereka berdua pun bergumam, Fang Xingqiu merencanakannya dengan baik. Tempat ini benar-benar terpencil. Sedangkan di sisi Yule, ia terlihat beringas dan ia pun bergumam, tidak ada yang mengganggu kami. Tempat ini sempurna untuk menjalankan rencanaku. Sambil terlihat juga wajah Nona Liu yang menyerupai psikopat. Lalu tiba-tiba Yule pun berkata, kau cantik hari ini. Sambil terlihat Nona Liu yang berpura-pura tersipu malu. Dan di sana Yule pun tersenyum sambil bergumam, aku tidak bisa langsung membeberkan rahasianya. Aku harus menggodanya sebelum membuat gerakan. Jika aku langsung melakukannya, itu pasti akan terlihat sebagai tindakan bunuh diri dan sistem akan muncul. Jadi tadi malam aku menghabiskan waktu untuk mempelajari tentang cara bicara Daostek. Itu diciptakan khusus yang membuatmu bisa membicarakan rahasia dengan cara biasa, seolah-olah itu adalah percakapan normal. Sambil ia membayangkan percakapannya dengan sistem tadi malam, lalu ia pun bergumam lagi, aku akan memberitahunya, aku sudah tahu bahwa dia seorang pengkhianat. Lalu di sisi Nona Liu ia pun berkata, terima kasih. Lalu ia pun bergumam, dia menolakku secara belak-belakan sebelumnya, tapi dia mencariku sekarang. Dia pasti punya rencana lain, tapi itu tidak penting sekarang. Hari ini kau akan mati. Lalu di sana Yule pun berkata, sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Sambil terlihat Nona Liu yang berkata, apa itu? Sambil terlihat pisau-pisau aura yang mengarah ke tubuh Yule. Lalu Yule pun berkata, apa kau tahu selain Ice Crow yang menyamar sebagai murid Din Xiun Yuan, masih ada orang lain yang kucurigai sebagai pengkhianat. Lalu di sana Nona Liu pun terkejut dan pisau itu pun retak. Lalu Nona Liu pun berkata, apa? Dan Yule pun berkata juga, kenapa? Lalu di sana Nona Liu pun menjawab, tidak mungkin, bukankah tetua bilang tidak ada masalah lagi? Bagaimana mungkin ada pengkhianat lain? Lalu ia pun bergumam, aku tidak ketahuan oleh semua tetua Daostek. Bagaimana mungkin aku ketahuan oleh hanya kultivator human stack? Di sana Yule pun berkata, aku tidak sengaja mengetahuinya. Sambil terlihat Nona Liu yang bergumam, aku harus mencari tahu kenapa dia mengatakan ini. Lalu Nona Liu pun berkata, kenapa kau memberitahuku? Seharusnya kau membicarakannya dengan Master Guang kan? Lalu Yule pun menjawab, aku masih tidak punya bukti yang kuat dan sekte tidak ada yang mengambil tindakan hanya karena firasatku. Dan orang itu juga bisa menghindari pencarian tetua, jadi dia pastilah kuat. Karena itulah aku meminta bantuanmu untuk mencarinya. Di sisi Nona Liu ia pun menjawab, kenapa aku? Tidakkah kau cemas? Mungkin saja itu aku. Lalu Yule pun menjawab, tidak, kau cantik dan baik hati. Bagaimana mungkin kau menjadi orang yang mengerikan dan mengkhianati kami? Lalu di sana Nona Liu pun berakting malu sambil berkata, oh kau memujiku. Lalu ia pun bergumam, apa-apaan orang ini? Terserah dia tahu ataupun tidak, dia akan tahu mengenai dasar kultivasiku jika dia mengujiku.
Lalu ia pun berkata, lalu siapakah orang yang kau pikirkan? Dan di sana Yule pun berkata, Suo Yuhan, sambil terlihat ia membayangkan Suo Yuhan. Lalu Nona Liu pun berkata, Suo Yuhan, dia cukup normal. Lalu apa yang membuatmu mencurigainya? Lalu Yule pun menjawab, dia terlihat seperti iblis, sambil ia membayangkan Nona Suo Yuhan lagi. Lalu Nona Liu pun bertanya-tanya dan ia pun bergumam, apa yang dia bicarakan? Apa dia bercanda? Lalu Nona Liu pun berkata, jadi apa kau punya tersangka lain selain dia? Di sana Yule pun menjawab, aku tidak bisa bilang bahwa yang lain tidak punya rahasia, tapi saat ini hanya Suo Yuhan lah yang kucurigai. Lalu di sana Nona Liu pun memandanginya sambil bergumam, babak pertama yang dia katakan itu benar, tapi yang keduanya merupakan kebohongan. Orang ini benar-benar membingungkan. Lalu ia pun berkata lagi, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yule pun menjawab, kita harus mengawasi Suo Yuhan dan melihat adakah yang mencurigakan. Kau tinggal di asrama wanita, jadi tidak masalah jika kau mengawasinya kan? Aku tidak mau kau terluka, jadi jangan membuat tindakan sendiri, oke? Lalu Nona Liu pun menjawab, oke, dan ia pun bergumam, dia bohong. Dia sama sekali tidak mencurigai Suo Yuhan, tapi dia menyuruhku mengawasi orang dan memastikan aku tidak melakukan hal yang berbahaya. Pria ini, orang yang dia curigai adalah aku, sambil ia menatap ke arah Yule. Lalu ia pun bergumam lagi, bagaimana dia mengetahuinya? Seberapa banyak yang dia tahu? Apa dia tahu tentang dasar kultivasi Daosteko? Lalu di sana Yule pun terdiam dan bergumam, oh nampaknya dia mengerti sekarang. Apa yang kau tunggu? Ayo lakukan, sambil terlihat Nona Liu yang terdiam di sana. Lalu di sisi Nona Liu ia pun bergumam, tidak, dia pasti tidak mempercayaiku. Kenapa dia memintaku mengawasi orang lain? Apa maunya? Pertama, aku harus mencari tahu bagaimana bisa dia mengetahuinya. Aku tidak boleh gegabah, sambil ia memanggil Yule. Dan di sana Yule pun menoleh. Lalu tiba-tiba Nona Liu pun mendekat ke arah Yule. Dan di sana Yule pun mimisan sambil bergumam, apa yang sedang terjadi? Apa beginikah cara kultivator iblis mengatasi masalah seperti ini? Lalu Nona Liu pun berbisik, Tuan Yu, kau butuh bantuan? Jadi bisakah kau memberitahuku bagaimana bisa kau tahu tentang pengkhianat itu? Lalu Yule di sana pun terkejut dan berkata, ini, dan ia pun bergumam, kenapa kau menanyakan ini? Bukankah kau harusnya langsung membunuhku? Lalu terlihat Nona Liu memegang paha dari Yule sambil berkata, tidak maukah kau memberitahuku? Mungkin kau tahu saat tetua menyelidiki soul kita kan? Di sana Yule pun gemetar dan menjawab, tidak, bukan itu. Lalu Nona Liu pun berkata lagi, mungkinkah sebelum itu? Sambil ia pun memegang ke arah, waduh ya mak. Lalu di sana Yule pun terkejut dan berkata, tidak. Jangan menanyakan itu, kau bahkan tidak akan percaya meskipun aku memberitahumu. Lalu Yule pun bergumam, lakukan saja, berhentilah bertanya. Sambil terlihat Nona Liu yang menatap ke arah Yule. Dan ia pun bergumam, tidak kusangka bahkan dia tidak mau mengatakannya. Mungkinkah sebelum istana spirit? Tapi kami hampir tidak memiliki kontak langsung maupun tidak langsung pada saat itu. Tunggu dulu, Secret Realm. Alasan murid Human Stack diizinkan ke Secret Realm itu semua karena Yule. Dia menarik perhatian tetua dengan sangat baik. Mungkinkah dia menciptakan kesempatan untukku? Sambil terlihat ia terbengong di sana. Lalu Yule pun berkata, Nona Liu, kenapa kau melihatku seperti itu? Lalu Yule pun bergumam, kultivator iblis ini pasti sedikit bodoh. Apa aku perlu memberinya sedikit petunjuk supaya lebih jelas? Lalu di sana Nona Liu pun membayangkan saat Yule melewati jembatan dan ia pun bergumam, dari hari pertama dia selalu melalui jembatan satu papan itu mengumpulkan lebih banyak kekuatan melebihi Human Stack kebanyakan. Sekarang aku mengerti, dia ingin membuat tetua terkesan dan memberiku kesempatan. Orang ini. Lalu ia pun berkata, tidak mungkin, sejak hari pertama kau sudah tahu jika aku pengkhianat di antara murid baru. Lalu Yule di sana pun berkata, Nona Liu, apa yang membuatmu berpikir itu sejak awal? Waduh, mok dari kata-kata Yule, malah Nona Liu yang keceplosan berkata kalau ia pengkhianatnya sendiri. Lalu Nona Liu pun bergumam, sudah jelas dia menggertak.
tebakanku pasti benar. Tapi ini aneh bukan? Rencana ini sangat rahasia dan di antara sekte kami hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Siapa Yule sebenarnya? Dari mana dia tahu? Sambil ia menggeleng-gelengkan kepala, lalu ia pun bergumam lagi. Tidak, masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia mengetahui ada pengkhianat sebelum kita memasuki istana spirit. Lalu di sana Nona Liu pun berkata, "Apa kau tahu bahwa kita akan terjatuh ke istana spirit?" Lalu ia pun bergumam, mungkin dia mengaturnya untuk jatuh ke sana supaya kami bisa mengambil tindakan. Jadi dia bisa memata-matai kita untuk membongkar identitas dan tujuan kami. Di sana Yule pun menjawab, "Apa yang kau pikirkan?" Lalu ia pun bergumam, "Tolong jangan mengada-ngada. Apa kau menjadi gila dan mengarang hal-hal semacam ini?" Sedangkan di sisi Nona Liu, ia pun kebingungan dan berkata, "Ya, aku hanya bercanda." Lalu ia pun bergumam, dia mulai gelisah. Ini benar-benar bagian dari rencananya. Hal-hal telah berjalan seperti yang dia inginkan. Dia di sini untuk mengujiku. Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang begitu hati-hati dan pintar. Dia seperti ular beracun yang bersembunyi di malam hari. Lalu Yule di sana pun menatap ke arah Nona Liu sambil bergumam. Ini terlihat membingungkan. Dia masih belum mengerti. Ini masih belum cukup. Aku harus berusaha lebih keras. Lalu Yule pun berkata, "Baiklah Nona Liu, kau terlihat bingung. Akan kudorong ayunan ini. Tenanglah, berpikir dengan hati-hati dan kau akan memahami niatku." Sambil terlihat ia pun mendorong ayunan Nona Liu dengan keras. Lalu Nona Liu di sana pun bergumam, memahami niatnya. Dia benar-benar punya rencana lain. Apa yang dia rencanakan? Lalu ia pun berkata, "Kau benar-benar menyebabkan banyak masalah. Apa kau benar-benar ingin menangkap pengkhianat?" Lalu ia pun bergumam, "Jika kau ingin menangkapku, kau hanya harus meminta tetua melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa kau malah membawaku kemari dengan semua teka-teki ini?" Lalu Yule di sana pun berkata, "Kau pikir aku melakukan ini hanya karena aku bosan? Aku lebih aman jika mengumpulkan lebih banyak informasi dulu, dan ini juga lebih menguntungkan sekte." Lalu Yule pun bergumam, "Ayolah, aku sedang meluncur di atas es tipis di sini dengan adanya sistem. Apa kau masih belum mengerti?" Lalu Nona Liu di sana pun berkata, "Aku terkejut. Orang sepertimu yang terlihat tidak peduli pada kultivasi, tapi sebenarnya peduli pada sekte." Lalu ia pun bergumam, dia masih berbohong. Sudah pasti orang ini bukanlah rekan. Tebakanku benar, dia hanyalah mengujiku. Jawabannya terlalu samar. Sudah pasti dia diam-diam ingin membuat kesepakatan dengan kemampuan Daostekku, dan dia tahu aku ada di Daostek. Lalu Yule pun berkata, "Tentu saja aku akan begitu. Saat ini aku hanya mempedulikan tentang sekte Wen." Lalu di sana Yule pun bergumam, "Ini sudah jelas sekarang, jangan mengundurnya lebih lama." Sambil terlihat Nona Liu yang berada di ayunan, dan di sana ia pun bergumam, apa yang dia rencanakan? Lalu ia pun terkejut dan bergumam, tentu saja orang ini sangat ambisius. Dia ingin keseluruhan sekte pedang Wen. Rencanaku sudah terungkap. Dia tidak memberitahu siapapun karena dia ingin memperingatkanku untuk menjauh dari sekte Wen, karena dia menginginkan sekte Wen ini untuk dirinya sendiri. Waduh, mau Nona Liu malah makin bingung, ini gimana ini. Lalu terlihat di sana Nona Liu pun berhenti dari ayunannya, dan di sana Yule pun terdiam di belakang Nona Liu sambil terlihat Nona Liu yang terdiam membisu. Lalu di sana tiba-tiba Yule pun dihantam oleh Nona Liu hingga gelang artefak manik-manik itu keluar dari mulutnya. Lalu Nona Liu pun melihat ke arah gelang manik-manik itu, dan di sana Yule pun terjatuh ke jurang yang sangat dalam sambil terlihat gelang itu yang tergeletak di tanah, dan ternyata Nona Liu pun mengambilnya sambil ia memandangi ke arah Yule yang terjatuh di jurang itu dan bersambung, mok.